nanti gue misalnya dapat subscriber, dapat like ataupun dapat view, ya itu berarti imbasnya. Tapi tujuan gue sebenarnya bukan itu. Ya, tujuan utama. Misalnya konten bisa menghasilkan uang, berarti kan di situ tengah-tengahnya itu kan berarti karena ada penikmat. Tapi lu nggak ngerasa kalau contohnya nih, Ya, kan karya lu yang nonton dikit, yang like apalagi yang komen kan? ya pasti. Lu nggak ngerasa karya lu itu nggak ada gunanya? Kalau menurut gue begini, Bang Pasca, siapa namanya? Rahmat boleh, Mas boleh. Rahmat Pasca dan Bang Oktora Marito Manula. Bang, kita akan membahas sedikit yang lumayan menggiurkan, bisnis menggiurkan saat ini, yang banyak digandrungin oleh mulai dari anak kecil sampai orang tua. Tentang YouTube, gitu lah ya. Tahu semua ya? Ya, YouTube. Abang punya YouTube? Punya itu. Punya. Bang Tora punya YouTube? Ada dong. Bang Rahmat Pasca, apa YouTube-nya? YouTube Rahmat Pasca salah. Rahmat Pasca. Rahmat Pasca salah. Risalah. Risalah. Nggak Ribenar. Enggak, Nggak Risalah. Nggak Risalah ya. Kalau Bang Tora, apa YouTube-nya Bang? Oktora Marito sesuai dengan nama saya. Tora Marito. Kalau menurut Abang, apa konsep Abang di YouTube itu? Kalau Bang Pasca? Bang Tora dulu lah sebagai senior ya. Oh, senior. Oke. Sini Tapi ada enggak aku kalau Di sini tidak ada senioritas. Jadi Saya apa? seniorita. Seniorita, baiklah. Oke, jadi Seniorita. saya dulu nih. ya, Oke. Kalau Abang dan saya sih, saya melihat tadi pertanyaannya Bung Yunus, bisnis apa yang lagi ngetren dan menjanjikan ya. Konten Bang. Konten apa? Abang? Konten saya itu perumahan. Perumahan. Kenapa Abang memilih perumahan? Karena saya berpikirnya seperti ini ya. Saat ini kan orang-orang lagi diarahkan untuk jarang ke rumah. Jarang ke rumah. Mentoib Nggak dong. boleh keluar rumah. Nggak boleh. Nggak boleh keluar rumah. Sedangkan kalau mau lihat rumah kan harus melihat langsung dong. Ya. Oke. Jadi saya membuat perumahan ini untuk memberikan informasi kepada papa muda, mama muda, dan muda-mudi untuk terinspirasi melihat secara langsung tipe-tipe rumah yang seperti apa sih yang mereka inginkan. Jadi saya berikan itu dalam suatu konten saya yang disitu saya kasih desain rumahnya, harga rumahnya, tipe rumahnya, dan semoga itu bisa bermanfaat untuk semua kalangan dan khususnya untuk bapak muda, mama muda, muda-mudi. Kalau Abang, kontennya apa? kalau saya sebenarnya yang untuk pribadi udah nggak aktif lagi ya. Maksudnya bukan nggak aktif lagi, mau diaktifkan. Mau diaktifkan. Cuma sekarang kan apa itu di After House kan, lebih ke kreativitas. Kalau di After House kan mungkin lebih ke device media untuk kreativitas anak-anak dan bobot seperti itu. Sebenarnya kita pengen lepas juga dari yang dalam corporate. Corporate. Ya, Oke. kalau bisa kita nggak ada corporate, tapi kita merangkul orang-orang dari corporate ini untuk bikin YouTube nih gitu. Kreativitasnya begini nih gitu. Jadi pribadi Abang tadi yang aku tanya. Kalau yang pribadi next mau bikin ini sih challenge gitu lah. Challenge ibaratnya Hobi. hobi, lebih ke hobi sih sebenarnya. Kenapa Abang pilih itu? Pengen, nah ini menarik nih pertanyaannya nih. Oke. Ini baru menarik nih pertanyaannya. Oke. Kenapa hobi? Sebenarnya saya sudah survei beberapa channel YouTube gitu ya. Saya lihat sih kalau sekarang itu kita bermain antara kreativitas sama zona aman. Karena kita kreativitas saja kalau nggak ada zona nyaman, menurut saya untuk di dunia sosial media entar banget yang namanya hukum lah, kena ini, kena kasus ini, kena kasus itulah. Kita itu ada rule-rule yang harus diperhatikan. Kalau saya perhatikan kalau kita ngomong sebenarnya sih kepikiran juga nih Bang bikin podcast YouTube, kemudian mengundang narasumber dan yang lain segala macamnya. Tapi saya takutnya itu rule-nya saya itu belum sampai di sana. Menurut Abang nih, Abang kan tadi membuat channel olahraga. yang olahraga ya. Olahraga apa, Kan Bang? Bola. sedangkan kita tahu sekarang itu sebenarnya yang paling populer atau paling banyak diminati netizen itu channel-channel sampah. Iya. Atau ya dengan kata ininya Menarik nih. Gue tadi udah bilang. Harus dibahas. Nah, Oke, lembutnya lembut. Apa sih namanya itu? Apa? Yang kata lembutnya Bukan kata kasarnya. channel. Channel apa? Apa namanya? Topik-topiknya itu yang menurut gua itu kurang bermanfaat untuk penonton. Kenapa lu gak milih itu? Yang lagi ngetren sekarang, kenapa lu lebih memilih hobi lu yang menurut gue itu pastinya ada edukasi ya? Apalagi atau abang ini Ya. jadi ada perumahan, dia mau ada manfaat atau feedback buat si penontonnya. Kenapa milih itu? kalau gue dulu ya Bang ya. Ya. Kalau Sweet gua deh. ya udah dulu. Oke. Nggak habis. Oke, lanjut. Ini gue dulu. Ya. Kalau menurut gue begini Mas. Kita mulai agak serius nih ya. Ya. Ini, Mas. Menurut gua kalau kita bermain di daerah ranah seperti itu sah-sah saja sebenarnya. Yang penting itu kita tahu filternya. Nah, menurut saya ini gua nih pribadi. Menurut gua filternya itu nih kalau misalnya kita bermain di ranah-ranah seperti itu, entah gosip, entah apa yang sekarang trending kayak gitu tuh, gua nggak tahu nih filter-filter apa yang gua lewatin. Kayak contoh gini.
Gua kan sedikit mengerti tentang etika komunikasi jurnalistik. Kalau kita berbicara di YouTube berarti etika komunikasi video audiovisual. Gitu. Nah kemudian ada beberapa rule yang harus dipenuhi seperti tidak boleh mencemarkan nama baik, kemudian menyinggung orang dan segala macamnya. Kan ada bersinggungan dengan negara kita juga, berarti otomatis hukum-hukum di negara kita seperti itu. Kalau gue bermain di situ, gue takutnya satu saat gue lepas dari situ, gue lepas kontrol karena keasikan bikin konten YouTube. Gue takutnya gue belum ada kuasa untuk itu kalau gue nanti satu saat kena kasus. Padahal sebenarnya kan kita tahu kreativitas kita itu sebenarnya tanpa batas dalam aturan kalau menurut gue ya dalam aturan yang wajar gitu. Jadi lu lebih mementingkan kreativitas lu dituangkan daripada followers atau viewers. Exactly, gue suka yang kayak gini nih. Iya. Kalau misalnya kita berpatokan ke jumlah subscriber, jumlah likes, gue mungkin salah satu konten creator yang nggak berpatokan ke situ. Jadi bodo amat lah. Yang penting gue karya lo dituangkan ya, ada sebuah prakarya, ada sebuah hasil yang bisa gue tuangkan di situ. Karena mungkin gue nggak mencari duit. Lo nggak merasa kalau contohnya nih, Ya, kan karya lo yang nonton dikit, yang like apalagi yang komen kan? ya pasti. Lo nggak ngerasa karya lo itu nggak ada gunanya? Kalau menurut gue begini, ketika gue nanti tua, gue akan melihat video-video gue. Kalau gue simpan semua di laptop hasil karya gue itu nggak muat dong. Ketika gue upload di YouTube itu sampai kapanpun kalau YouTube gak mangkuk itu juga ya, gue masih bisa melihat dia suatu saat nanti di internet atau simpan di internet seperti itu. Jadi lu sekarang itu posisinya itu lu mau jadi konten kreator atau sekedar melampiaskan hobi hanya aja. sekedar menyimpan ini doang, menyimpan memori doang? Gue menyimpan karya gue, menyimpan memori dalam bentuk sebuah karya yang menurut gue itu sebuah karya ini yang karya yang gue terbitin kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya Bang Yunus nih misalnya beranggapan bahwa lu kan konten kreator kok buatnya buat sebagai dokumentasi doang. Nah kalau menurut gua itu dokumentasi tapi sebagai prakarya gua. Jadi kalau bedanya prakarya dengan dokumentasi, gua suatu saat melihat itu adalah sebuah karya gua di masa lalu. Bukan sebagai subscriber, mencari subscriber, mencari jumlah like ya. Kalau gua berpatokan ke situ, gua stres, gua gak akan berkembang kalau menurut gua. Apa arti sebuah karya tanpa penikmat menurut lu? Apa? Karya sebagai penikmat. Karya tanpa penikmat. Karya tanpa penikmat ya. Ya. Bentar dulu dah. Apa sebuah karya? Kan abang nih, kalau menurut abang kan, abang nih channel rumahan ya. Subscribernya atau ini ada yang viral nggak? Ada. Viral? Ada. Trending? Trending ada. Kalau menurut saya ya untuk pemula. Nah itu berarti trending dalam artian Untuk kelas kelas apa? ya untuk kelas pemula itu saya anggap trending karena baru dalam waktu kurang lebih sebulan untuk viewersnya itu sudah mendekati angka 1000. Abang udah ngerasa nggak karya abang itu atau abang yang bikin itu ada penikmatnya? Oh ada dong, terbukti kan dari viewersnya aja sudah mendekati angka 1000. Tapi saya ini nih gergetan nih sebelum bahas konten saya mau sedikit melanjuti ini ya, Bung Pasca ya. Ya. Kalau Bung Pasca tadi kan bilang hanya sekedar melampiaskan hobi, menyalurkan hobi yang hanya sekedar dokumentasi pribadi dia, membuat konten YouTube. Kalau gua sendiri, bagaimana caranya kita punya hobi tapi menghasilkan uang? Menghasilkan uang atau menghasilkan penikmat yang berguna? Kalau itu ada hubungannya. Kalau misalnya konten bisa menghasilkan uang, berarti kan di situ tengah-tengah itu kan berarti karena ada penikmat. Tapi banyak kok yang sekarang konten-konten sampah, konten-konten yang nggak berguna itu menghasilkan uang. Kalau banyak penikmat kan? Banyak penikmat. Jadi abang mau jadi salah satu dari situ? Gini, kalau pertanyaannya Bung Yunus, kalau konten sampah itu konten legend, menurutnya itu lebih pendekatannya lebih mana ya? Yang nggak mendidik lah. Ya, gue melihatnya gini. Untuk manusia ataupun orang ya kalau berarti karena banyak tingkat stres, orang butuh hiburan. Ya. Hiburan itu nggak hanya sekedar komedi. Ya mungkin hal-hal yang konyol, hal-hal yang mungkin tidak disengaja atau mungkin kayak orang tampil seksi, tampil gila, tampil konyol, viral. Dan sebenarnya nggak ada kaidahnya ya. Tapi orang terhibur aja kalau gua bikin konten perumahan ini. Orang kan sekarang kan pengen dong punya rumah. Nah, tadi yang gua mau nanya yang berkaitan tentang konten lu tadi lebih memilih konten yang menghasilkan uang daripada si Bang Pasca Ya. yang lebih mengutamakan karya yang berguna buat si penikmatnya. Enggak, tadi kan yang saya dengar dia nggak mementingkan penikmat. Yang penting dia berkarya, berkreativitas, melampiaskan hobinya dia nggak cari uang di situ. Iya, dia nggak cari uang, tapi dia lebih mengutamakan karyanya itu dituangkan dan itu berguna. Untuk siapa? Untuk penonton. Penonton. Walaupun penontonnya sedikit. Nah, Kita kalau abang tadi lebih mengutamakan itu berpenghasilan Ya. daripada karya yang berkualitas. ya. Kenapa abang pilih yang berpenghasilan daripada karya yang berkualitas? Kalau ini konten perumahan itu menurut saya berkualitas ya. Bukan, kalau konten perumahan itu kan memang berkualitas. Ya. Kan tadi abang kan saya bilang konten sampah. Buat konten Untuk untuk bisa menghasilkan uang. Tadi Bung Yunus menanyakan kenapa nggak pilih konten yang
Apa tadi? Itu maksud saya itu di balik dari konten yang abang buat sekarang. Abang kan tadi memilih konten yang menghasilkan uang. Ya. Banyak sekarang nih konten yang menghasilkan uang itu. Ya. Itu konten-konten yang receh atau konten-konten yang kurang bermanfaat Ya. bagi penontonnya. Ya. Abang lebih memilih bro tadi. Salah, mungkin salah di sini loh. Yang namanya konten, mau itu receh, sampah, berkualitas, tujuannya menghasilkan uang. Tapi kalau saya nggak mau yang kontennya tadi, yang gua tadi, saya lebih yang berkualitas. Kenapa saya bilang berkualitas? Karena menurut saya konten saya itu perumahan, orang ingin mencari rumah, ingin punya inspirasi. Rumah mana yang mungkin cocok dengan kebutuhan penonton. Cukup saya yang keliling ke perumahan, teman-teman semua di rumah aja. Saksikan video saya di konten saya. Ya kan? Kalau konten receh, konten sampah, yang mungkin itu orang yang nggak sengaja, konten yang natural, terus dipublish agar viral. Mungkin kalau boleh gue lihat latar belakang orang-orang yang memviralkan suatu konten sampah atau receh, mungkin niatnya memang nggak menghasilkan uang, mungkin kalau menurut saya ya. Tapi tidak sengaja viral karena memang kebutuhan orang tuh butuh yang lucu-lucu, yang konyol-konyol, yang mungkin juga ya cuma ya kalau boleh di konten kayak ada juga yang isinya tuh adu domba, yang sengaja dibuat-buat pertengkaran, perdebatan biar orang tuh Pak, ada apa sih? Ibaratnya gini deh, sering nggak kita kalau misalnya melalui suatu jalan, nggak ada suatu keramaian, entah itu kecelakaan, entah itu orang ribut, pasti orang pada ngumpul. Ya nggak? Ada apa sih? Ada apa sih? Nah begitu pun konten ini, jadi kalau ada orang yang ribut, yang ibaratnya kecelakaan dan lain-lain, itu dipublish karena orang pasti banyak yang menonton nih. Jadi kalau ini Bukan duit mereka pasti lebih ke viral kayaknya kalau menurut gua ya. Tapi nggak sengaja tiba-tiba menghasilkan uang. abang berdua nih ya, aku mau nanya. Kalau seandainya ada dua topik yang diberikan kepada abang, Bang Haska sama Bang Toran. Ya. Abang di endorse atau digaji atau apalah namanya itu, disuruh membuat konten. Sedangkan posisinya sekarang itu banyak penikmat receh atau penikmat konten yang kurang berkualitas lah. Ya. Abang lebih memilih mana? Yang seperti berita yang mendidik, konten yang mendidik, walaupun nggak berita ya seperti channel Edukasi gitu. edukasi lah, atau yang seperti percintaan lah, atau pocong yang masuk ke Pocong disco. masuk ke apa Pocong namanya, dance. yang masuk ke tempat semen Tempat itu, ya, termolan. semen, Ya, termolan ya. ya termolan. Pilih yang mana, abang dulu? Dari kedua tadi ya. Ya, konten edukasi apa pocong masuk truk? Boleh. Kalau gua lebih memilih, kalau di antara dua pilihan tadi lebih memilih konten edukasi. Edukasi. Ya. Walaupun itu penikmatnya jatuhnya nanti kurang banyak atau viewersnya kurang banyak. Gini, kalau bicara viewers, kalau suruh dipilih konten edukasi, saya yakin kalau yang sifatnya edukasi sih nggak terlalu dikit ya, viewers pasti banyak. Tapi fakta membuktikan bang, nggak ada edukasi, konten-konten edukasi. Bisa dibilang 10 cuman dari antara 100% yang trending, Ya. cuma 10% doang yang viral. Ya. Artinya yang trending itu dari yang contohnya ada trending 100, cuma 10 doang yang topik yang ada edukasi. Terus 90% lagi itu pada kurang berkualitas. Adalah tentang hantu, pocong berkeliling-keliling, Iya, iya. segala macam. Tapi kalau edukasi itu kan banyak cakupannya ya, kayak pendidikan, kayak misalnya apa namanya, apa sih, pembelajaran lah ya. Ya. Kalau pas pembelajaran itu nggak harus pendidikan ya, banyak yang harus dipelajari ya. Kalau edukasi kayak misalnya edukasi untuk anak-anak, ya belajar. Jadi konten YouTube anak kan ada sekarang tuh. Itu banyak yang viral kayak misalnya cara berhitung, terus cara membuat apa namanya tuh Lego ya. Viral apa Disuruh trending? Lego. Viral, trending, lebih ke trending. Trending. Ya. Jadi kayak misalnya saya udah punya nih anak ya, dan saya lihat tuh beberapa video-video yang ditonton anak saya tuh viewersnya cukup banyak tuh, 20 juta viewers dalam waktu 1 tahun, 10 juta viewers dalam waktu 2 tahun. Terus kayak ya pokoknya konten anak. Tapi kalau edukasi yang lebih ke arah dewasa, ya jujur memang kalau saya lihat ya di dunia per-YouTubean untuk yang kelas dewasa kayaknya memang agak sedikit kurang kalau edukasi. Kayak saya hobi biliar nih, ya kayak bermain biliar. Dari sekian banyak video yang saya tonton biliar, tidak se-trending edukasi untuk YouTube Kids. Karena itu kontennya sudah konten dewasa ya, yang biliar. Ya itu sih, tergantung ininya ya, segmentasinya. Edukasinya seperti apa dulu. Terus saya. Kalau menurut Bang Mas kan, Tadi gue membaca dulu gini, bukan membaca siapa yang menyambung perkataan Bang Toran juga. Sebenarnya kan kita mendudukan dulu nih, kan kita sebagai konten creator dulu nih, itu yang pertama kan. Konten creator kan, tadi gue belum jawab tuh kalau lu konten creator lu disuruh bikin channel lu kayak gimana sih Pak? Pertama gue begini dulu, mendudukan dulu konsepnya. Setahu gue konsepnya nih, ada komunikator, ada pesan, ada komunikan, dan ada feedback. Itu udah pasti itu teorinya. Gue ngomong sama lu, ada maksud gue ngomong, ada medianya, dan ada feedbacknya. Ketika gue bikin sebuah video sebagai content creator,
ada maksud tujuan gua, ada pesan, ada media, dan ada feedbacknya nanti yang akan gua dapatkan. Kalau maksud dan tujuan gua adalah untuk mencari uang, maka gua akan coba membuat sebuah video yang dimana orientasinya adalah untuk menghasilkan uang, meskipun itu bukan gua seperti yang tadi channelnya Rumah kayak gitu. Dan itu menurut gua emang targetnya ke siapa dulu, pesan yang lu sampaikan dapat apa enggak gitu. Nah kalau targetnya orang-orang yang mencari rumah itu nyampe. Kalau tujuannya seperti itu, balik lagi sebenarnya ke tujuan komunikatornya. Komunikator sebagai konten kreator di sini gua bermaksud ya kalau gua bukan mencari uang, berarti sah-sah saja ketika gua menggunakan gua sebagai komunikator, kemudian menggunakan media seperti YouTube, menggunakan medianya, ada pesan yang gua sampaikan dan dapat apa enggak terserah di gua, karena pengendalinya adalah komunikator. Bukan gua pengen dapat banyak nih, ya tergantung. Kalau konten kreatornya kayak gua maksud dan tujuannya bukan menggunakan media YouTube dan untuk mencari uang misalnya, ya kan sah-sah saja. Tapi feedbacknya dapat apa enggak? Ya seperti tadi, gua pengen feedback dan tujuan gua ini sebagai ya dokumentasi karya gua untuk terus upgrade gitu. Kalaupun nanti gue misalnya dapat subscriber, dapat like ataupun dapat view, ya itu berarti imbasnya. Tapi tujuan gue sebenarnya bukan itu. Ya, tujuan utama. Nah, jadi kalau tujuan utama ya. Jadi pertanyaan Bung Yunus itu lebih mungkin ke tujuan utama. Yang penting bisa menghibur orang dulu, bisa orang-orang tuh bisa mendapatkan informasi. Sebenarnya kan YouTube dibikin terserah nih, platformnya begini, medianya seperti ini. Kayak ibaratnya begini deh Yunus, sebuah lapangan bola yang tujuan awalnya adalah untuk bermain sepak bola, tapi bebas mau dipakai apa aja, mau apa game apa di sana bebas gitu. Karena itu adalah platformnya adalah sebuah lapangan yang ada di situ, lu menggunakan 17-an ya terserah gitu loh. Selagi kita memanfaatkannya dalam rule yang pas gitu menurut gua. Nah kembali lagi, ketika YouTube dibikin sebuah untuk karya, untuk mencari duit, kembali lagi siapa yang memakainya silahkan bebas asalkan dengan peraturan yang dipenuhi, kayak nggak boleh copyright dan segala macamnya gitu ya kan menurut gua. Kalau misalnya tadi seperti kata Yunus pertanyaan kedua kan, kalau misalnya kita disuruh bikin channel gitu ya, channel terus sudah diarahkan dulu, itu tidak jauh beda dengan ada beberapa pengalaman gua dulu kan disuruh menjadi mengerjakan sesuatu, inilah sama kayak misalnya kayak gini deh Yunus. Pas ketika kita SD kita disuruh gambar pemandangan, mungkin kita bebas berkreasi semaksimal mungkin, sebebas mungkin. Tapi ada beberapa rule yang kita penuhi. Apa itu? Buku gambar cuma segini. Ada batasan-batasan buku gambar di mana kita bikin gunung, bikin sawah. Padahal di imajinasi kita bikin tower juga di sinilah, apalah perkampungan di sebelah sini. Tapi nggak bisa. Kenapa? Buku gambarnya cuma segini, rule-nya cuma segini. Kita dibatasin berkarya segini sampai segini. Itu pun sebenarnya sudah ada batasan kan. Sudah dari apapun karya kita ada batasannya loh. Kita bisa saja berimajinasi. Belinya yang kecil sih, beli yang gede. Apalagi beli yang gede, segede apapun pasti ada batasannya bang. Bener nggak? Lu beli segede ini Jakarta Barat juga pasti ada batasannya. Nah batasan-batasan itu yang menurut gua di YouTube itu ada. Lu boleh berkarya semaksimal mungkin, tapi ini lo batasannya. Tapi lu setuju nggak ada batasannya? Kalau menurut gua setuju. Tapi dalam artian begini ya, kemarin di konten YouTube gua itu harus diregulasi lagi, kayak ibaratnya begini loh. Mereka itu nggak boleh berdiri sendiri tanpa, kan mereka itu ngasih peraturan itu secara globalnya aja, ya mengenal budaya ini seperti apa. Indonesia ini kan ketika kebanyakan ya dilempar berita seperti ini langsung percaya kebanyakan hoaxnya lebih cepat nyampe, konspirasi seperti itu lebih cepat nyampe di daerah-daerah berkembang kan dibanding negara-negara maju. Nah itu kan beda rule antara Indonesia dengan Jerman misalnya. Itu kan lebih spesifik lagi nanti ketika daerah A dengan daerah B, Padang dengan Jakarta itu kan beda-beda spesifiknya seperti apa. Nah menurut gua harusnya lebih dikonkretkan lagi seperti itu. Kan banyak yang tersinggungan bikin video ini, tersinggungan di sini. Ternyata daerah ini belum. Nah kalau menurut gua regulasi itu benar-benar harus ini lagi biar semuanya bebas berkarya tapi dengan norma-norma yang pas gitu. Ya kalau bisa sih ketika kita kan mengupload suatu video ke YouTube, di situ kan jelas-jelas kan video Anda ditinjau dulu kan. Tinjau itu kan berarti kan tinjauan itu sudah ada ininya dong, apa namanya, filter-filternya ya. Tapi kenapa sih masih banyak aja gitu yang lolos? Video-video yang nggak berkaitan, video-video yang mencemarkan nama baik, video-video yang mengandung umat beragama dan lain-lain. Padahal kan sebelum diupload video, setahu gua itu kan ditinjau. Kalau memang filternya bagus, tercium ataupun berbau yang memang melarang, harusnya jangan sampai terupload gitu. Mungkin bisa dibuat gagal di tengah jalan uploadan videonya, sehingga susah untuk diupload dan dipublish. Bingung juga sih, video Anda sedang ditinjau tapi lolos-lolos aja, padahal kan YouTube itu ada ketentuan ya kan, bicara etika, sopan santun, segala berbicara, pokoknya jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai mencemarkan nama baik dan lain-lain. Tapi kalau lolos-lolos aja itu kenapa ya? Gue bisa jawab tuh bang. Apa? Boleh masuk dikit ya? Kalau secara standar format video yang diatur kayak copyright, ini nggak boleh copyright, kemudian ini beberapa durasi videonya, pokoknya standarnya lah gitu. YouTube akan mengkompres secara algoritmanya, jadi mereka nggak melihat video kita secara konteks isinya, dia cuma melihat kalau misalnya ada yang copy paste atau ada yang copyright, mereka akan kerja formatnya itu kayak algoritma gitu, karena kan ribuan jutaan video masuk kan. Jadi kalau kombinasi angka ini algoritmanya sama dengan video ini, dia langsung nangkap sama, maka akan dikenakan sebagai copyright dan mereka pasti perhatiin jauh atau yang segala macamnya, nanti dia akan kena.
bukan sebagai manusia yang sebagai pengontrol di situ, tapi mesin ya, sebagai mesin. Kalau algoritma mesinnya yang sama, maka mesin akan mengatakan bahwa itu sebagai copyright. Jadi bukan manusia yang ngomong copyright itu. Makanya banyak diakali kenapa video ini tidak kena copyright, video ini kena copyright. Karena algoritmanya dimainin, tempo lagunya dipelanin. Jadi algoritmanya udah ngacak kalau misalnya tempo lagunya dipelanin itu udah ngacak. Tapi kalau misalnya secara konteks sosial, manusia tidak berperan sebagai penyalin filter video. Makanya banyak yang lepas video sampah, video ini manusia di situ, YouTube di situ, orang-orang di YouTube di Indonesia ya terutama ya. Ketika dilaporkan baru diperhatiin jauh lagi sebagai manusia, itu baru dilihat lagi videonya. Tapi ketika pas diupload enggak, ya lepas dia. Ketika ada kan nanti ada nih laporkan video ini. Ketika ada yang mengklik laporkan video dan itu nanti diperhatiin jauh langsung oleh orang media, oleh orang YouTube-nya, dan itu baru melihat manusia bukan alat lagi. Iya tahu. Jadi gini, kalau boleh dan kalau bisa sebelum terpublish gitu loh, sebelum ditonton oleh banyak orang, mau di tengah-tengah penguploadan itu filternya itu lebih apa sih, bahasa sistemnya itu lebih dipakai lagi loh. Jangan tunggu terupload, terpublish, baru timbul long play, timbul perdebatan, timbul jadi tunggu kejadian baru penyelesaian telat. Menurut gua menurut gua nggak bisa bang. Orang di YouTube mungkin terbatas ya. Sedangkan video itu perharinya itu masuknya itu bisa jutaan. Apalagi untuk Indonesia itu ada yang muncul youtuber baru kan. Cara cepat untuk memfilter video adalah dengan mesin, dengan cara algoritma. Kalau algoritmanya bisa difilter dengan mesin, ya itulah dengan cara tercepat. Tapi ketika video itu nanti dilaporkan, itu kan paling sedikit ya. Nah itu barulah orang-orang di situ bekerja, orang-orang manusia dilihat lagi. Di situ tuh ada nggak pencemaran nama baik, ada nggak kode-kode yang dilanggar seperti itu, baru dilanggar lagi. Mungkin karena keterbatasan sistem juga kan. Jadi tidak ada yang sempurna. Ada kekurangan, ada kelebihannya. Tapi kalau boleh tadi yang kalau seandainya bisa sebelum diupload, sebelum dipublish ke media. Karena filter sosial itu tuh kayak nggak ada batasan loh bang. Iya. Misalnya aku ngomong yang kemarin dilarang sama pemerintah gitu kan, ANJ gitu kan. Ketika gua sebut itu ke lu, belum tentu menurut dia kasar, menurut lu kasar belum tentu ini kasar. Bisa jadi penghinaan, bisa jadi enggak. Filter sosial itu nggak ada batasan. Yang ada batasan kayak yang tadi, algoritmanya jelas. Ini pakai lagu backsound yang sama dengan yang ini kan sama, algoritmanya sama, langsung diikat sama YouTube oleh pihak YouTube. Nah itu jelas sistemnya mengkat. Tapi kalau konteks sosial itu kayak relatif kan, bisa jadi ini tersinggung, ini tidak tersinggung. Makanya saya bilang tadi regulasinya itu harus di-press lagi sampai ke pihak-pihak ke bawahnya gitu, yang tidak yang pihak-pihak yang bersinggungan. Menurut saya Kan kayak misalnya nih, kayak di TV sekarang kan kalau misalnya ada suatu tayangan yang ada berbau darah gitu ya, agak lumuran darah gitu, terus ada agak-agak seksi gitu kan, itu kalau yang darah sekarang tuh digelapin gitu loh. jangan gambarnya. gitu. Sandy aja pakai, maaf ya, bikini aja disensor. Iya. Pertanyaannya anak mana yang mau niru Sandy tupai kan? Jadi Iya. bikini bottom pakai pakaian begitu. Nah pertanyaannya begitu kan, filter sosialnya itu kadang menurut ini aneh tapi menurut ini enggak gitu. Udah pas. Makanya kita nggak bisa nyalahin juga. Ada juga gua lihat beberapa di YouTube itu ya bang. Bukan menyalahkan di sini, bukan. Iya, bukan menyalahkan. Ini ada Berada di garis tengah lah bertanya-tanya aja. Kalau gue berada di garis tengah, gue bela KPI juga, dan gue nggak bela masyarakat Indonesia juga. Gue berada di tengah-tengah, melihat dari dua sisi yang berbeda gitu. Satu, dia menganggap Sandy pakai bikini itu sesuatu yang aneh buat disensor, karena pertama bagi perempuan nggak mungkin dia niru pakai bikini, besok keluar sekolah pakai baju bikini, nggak mungkin kan. Terus orang nafsu juga lihat tupai pakai BH. Gue lihat tupai telanjang aja sering loh. Iya nggak bang? Ini Kenapa ya nggak, kalau memang kayak gitu, kenapa waktu rekaman di kebun binatang nggak disensor aja semuanya ya? itu dia makanya. Kan itu pada telanjang semua kan? Iya kan? Sandy masih pakai bikini dong. Ini masih hormat dong. Iya, hormat. masih ada penutup Tertutup dong. ya? Iya. Kenapa yang nggak ada ininya, penutupnya nggak disensor aja? Ya, jadi apa lah ya? Ya gitulah pokoknya ya, bicara konten lah ya. Oke, thank you untuk waktunya Bang Pascal. Iya, thank you Bang. Thank you Pak Tora. Jadi pesan, boleh pesan dong boleh? Oke, boleh. silakan pesan. Oke, untuk para penonton. Jadi untuk Oke. para penonton, ini sekedar sharing ya, namanya kita juga masih coba belajar nih, tidak ada yang unsur kesengajaan ataupun bagaimana ya, kita sama-sama sharing aja. Dan boleh sedikit promosi? Boleh. Promosiin YouTube semuanya boleh di sini. Boleh ya? Ya, kasih waktu. Nggak berbayar kan? Nggak? Nggak usah. Gratis buat Gratis. Tora, gratis. Oke. Jadi untuk para penonton yang ingin mengetahui informasi soal perumahan, boleh mampir ke YouTube saya, ke channel saya, Dr. Marito. Di situ ada beberapa konten yang isinya perumahan. Semoga bermanfaat untuk papa muda, mama muda, muda-mudi untuk melihat tipe-tipe rumah. Barangkali bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Oke, sekian. Tetap semangat, pantang menyerah, keep smile. Bung Pascal ada pesan-pesan? Pesannya satu aja, nanti kalau sama collab sama Bang Ibob sama Mbak Aci harus pakai bahasa Inggris. Oke. Iya, gue pengen Oke, pakai oh ya, satu lagi. Dan kita juga tergabung dalam satu channel After Hours. Jangan lupa saksikan After Hours. Oke, Inggris. Ya. jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye.